Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ikhwatu iman yang Allah muliakan, ketika kita bisa istiqomah dalam beribadah, berkelanjutan dalam melakukan ketaatan, maka pasti Allah memberikan banyak keutamaan. Di antaranya, mari kita perhatikan firman Allah yang terdapat di surah ke-41 surah Fussilat ayat ke-30. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, mereka berpegang teguh terhadap apa yang diucapkan, apa yang diyakininya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menerangkan bahwa makna ayat yang tadi adalah bahwa orang-orang yang ikhlas dalam melakukan amal soleh, dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabatnya, "Wahai Rasulullah, tolong ajarkan kepadaku di dalam Islam yang mencakup keseluruhan hingga aku tidak perlu bertanya lagi kepada yang lainnya." Qala, beliau bersabda, "Qul, ucapkanlah olehmu, amantu billah, saya beriman kepada Allah, summastaqim, kemudian istiqomahlah." Jadi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sesuai dengan firman Allah yang tadi di surah Fussilat ayat 30. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka berpegang teguh istiqomah terhadap apa yang diyakini dan dibuktikan dengan amal soleh dalam kehidupan sehari-hari. Bila sudah demikian, maka lanjutannya Allah memberikan keutamaan. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka malaikat akan turun kepada mereka, kepada orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah dan istiqomah dalam keyakinannya. Malaikat akan turun kepada mereka seraya berkata, Allah takhafu, jangan kalian merasa takut, wala tahzanu, dan jangan kalian bersedih hati, wa abshiru bil jannah, bergembiralah kalian dengan surga yang sudah dijanjikan untuk kalian. Ada 3 keutamaan yang Allah jelaskan di ayat ini bila kita istiqomah. Pertama, Allah takhafu, jangan kalian takut. Takut terhadap sesuatu yang akan kita temui. Takut terhadap segala sesuatu setelah kita melewati masa hidup di dunia. Segala bentuk rasa takut ini akan diredakan
dengan ungkapan malaikat yang tadi, Allah takhafu. Lebih jelasnya, mari kita perhatikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau bersabda, Man ahabba liqa Allah. Siapa yang menyukai perjumpaan dengan Allah, ahabballahu liqa'ahu, maka Allah pun mencintai perjumpaan dengannya. Sebaliknya, man kariha liqa Allah, siapa yang tidak menyukai berjumpa dengan Allah, maka Allah pun tidak menyukai perjumpaan dengan dirinya. Mendengar sabda Nabi ini, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Inna lanakrohul mauta. Sesungguhnya kami tidak menyukai kematian. Jadi kematian itu sungguh sesuatu yang pasti terjadi, tapi tidak disukai. Tingkat Aisyah radhiyallahu anha saja mengatakan, Inna lanakrohul mauta. Sungguh kami tidak menyukai kematian. Dan ini bentuk kekhawatiran. Kalau kami tidak menyukai kematian, kami khawatir Allah pun tidak menyukai perjumpaan dengan kami. Mendengar ungkapan Aisyah yang tadi, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukan itu yang dimaksud dengan penjelasan yang tadi. Walakin, tetapi yang dimaksud yaitu al-mu'mina, walakinnal mu'mina, akan tetapi yang dimaksud adalah seorang mukmin itu idza hadarahul mautu, apabila datang malakul maut kepadanya, busyira biridwanillah, maka diberikanlah kabar gembira dengan keridhaan Allah, dengan balasan surga. Sehingga falaisa syai'un ahabba ilaihi mimma amamahu, tidak ada sesuatu yang paling disukai selain apa yang ada di hadapannya. Maka ia menyukai perjumpaan dengan Allah, dan Allah pun menyukai perjumpaan dengan dirinya. Tapi sebaliknya, bila keadaan orang kafir, ahli maksiat meninggal dunia, maka malaikat memberikan kabar gembira bi'adabillah, dengan azab Allah. Maka tidak ada yang paling ia tidak sukai, yang paling ia takuti selain perjumpaan dengan Allah, dan Allah pun tidak menyukai perjumpaan dengan dirinya. Berarti dari keterangan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, ketika kita menghadapi sakaratul maut, sudah diberikan kabar apakah surga tempat tinggal kita selamanya ataukah sebaliknya. Maka bagi orang-orang yang istiqomah, turun malaikat kepada mereka seraya berkata, Allah takhafu, jangan kalian merasa takut. Takut nanti bagaimana keadaan di alam kubur, takut bagaimana keadaan di padang mahsyar, takut nasib kedepannya seperti apa. Malaikat berkata, Allah takhafu, jangan merasa takut, karena kamu orang yang beriman, kamu orang yang istiqomah, jangan takut. Yang kedua, wala tahzanu, jangan bersedih hati. Kalau bersedih hati terkait apa-apa yang sudah dilewati, bagaimana keadaan istri saya, anak-anak saya, pekerjaan saya, jangan bersedih hati. Semuanya diserahkan kepada pemiliknya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, wa basyiru bil jannah, bergembiralah dengan balasan surga yang Allah janjikan untuk kalian, untuk orang-orang yang istiqomah dalam ketaatan. Demikian keutamaan bila kita istiqomah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan rasa takut, menghilangkan rasa sedih, dan diberikan kabar gembira dengan balasan surga. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi pendorong dan penyemangat untuk kita agar selalu menjadi hamba Allah yang istiqomah. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.